Pernah nggak sih, lu ngerasa akhir-akhir ini matahari kayak marah? Kayak dia bener-bener dendam sama manusia? Siang hari udah kayak oven, malam masih gerah, dan tiap hari berita isinya suhu di Indonesia capai rekor tertinggi dalam puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, apakah ini murni fenomena alam? Atau ada tangan tak terlihat yang sengaja memainkan suhu bumi ini? Bagian 1, panas yang nggak masuk akal. Kita mulai dari fakta dulu. Beberapa bulan terakhir, banyak wilayah di Indonesia kayak Jakarta, Kalimantan, dan Sumatera mencatat suhu di atas 36 bahkan 38 derajat Celcius. BMKG bilang ini akibat musim kemarau panjang dan posisi matahari lagi tepat di atas khatulistiwa. Masuk akal, tapi kok kayaknya beda ya? Panasnya tuh bukan cuma terik, tapi nyengat sampai bikin aspal lembek dan tanaman kering dalam hitungan hari. Nah, di waktu yang sama, negara-negara lain juga ngalamin hal serupa. Thailand tembus 44 derajat Celcius, India 47 derajat, bahkan di China sampai 52 derajat. Sementara di Eropa dan Amerika, ratusan orang meninggal karena heat wave ekstrim. Jadi, bukan cuma Indonesia, dunia lagi direbus bareng-bareng. Dan disinilah teori mulai muncul. Bagian 2, The Global Weather Control. Ada yang bilang, perubahan iklim ini bukan cuma karena pemanasan global, tapi ada yang sengaja mengatur cuaca dunia. Namanya geoengineering. Istilah keren buat teknologi yang bisa memanipulasi cuaca, mulai dari bikin hujan buatan, nyebar partikel di atmosfer buat memantulkan sinar matahari, sampai mengatur suhu regional lewat gelombang elektromagnetik. Salah satu proyek yang sering disebut-sebut adalah HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, yang katanya bisa memodifikasi ionosfer dan bahkan memicu badai atau kekeringan. Resminya proyek itu buat penelitian komunikasi dan aurora, tapi banyak yang percaya itu cuma cover. Nah, teori ini berkembang karena sejak tahun 2000-an, banyak negara besar, terutama Amerika, Rusia, dan Tiongkok, mengembangkan program serupa, teknologi pengatur cuaca dengan alasan ilmiah dan militer. Jadi, apakah panas ekstrem di Indonesia bisa jadi bagian dari permainan global itu? Bagian 3, menguntungkan siapa? Sekarang kita lihat dari sisi logika dan kepentingan. Kalau memang ada yang mainin suhu bumi, siapa yang diuntungkan? Beberapa analis teori global menyebut para elit dunia, kelompok kecil dengan kekuatan ekonomi super besar, bisa menggunakan isu climate crisis untuk mengontrol pasar energi dan pangan, mendorong negara berkembang supaya bergantung pada teknologi ramah lingkungan buatan mereka, menekan industri negara dunia ketiga lewat kebijakan emisi dan pajak karbon. Misalnya, negara maju punya teknologi energi bersih yang mahal. Ketika suhu ekstrem dan krisis energi makin parah, negara seperti Indonesia dipaksa ikut aturan main mereka, beli teknologi, bayar lisensi, bahkan ikut sistem keuangan baru berbasis carbon credit. Dan disinilah elit global itu bermain. Mereka tidak perlu menjajah secara fisik, cukup kendalikan suhu, ekonomi, dan kebijakan lingkungan. Dunia pun bisa diarahkan sesuai kehendak mereka. Bagian 4, pola yang berulang. Kalau diperhatiin, setiap kali ada cuaca ekstrem, selalu muncul gelombang berita tentang transisi energi, krisis air, atau pangan dunia. Lalu, siapa yang muncul di balik solusi itu? Korporasi raksasa energi, lembaga keuangan global, dan organisasi internasional yang katanya peduli bumi. Tapi anehnya, setiap solusi mereka selalu butuh uang besar, regulasi global, dan ketergantungan teknologi baru. Kayak bumi disuruh beli software update biar tetap hidup, dan yang jual update-nya, ya mereka juga. Bagian 5, Indonesia dan panas yang disengaja. Indonesia itu negara tropis yang kaya sumber daya alam, punya posisi strategis di garis khatulistiwa. Kalau suhu ekstrim terus meningkat, pertanian bisa gagal, produksi energi terganggu, dan masyarakat mulai bergantung sama impor pangan dan pendingin buatan. Kondisi ini bikin negara semakin mudah dikendalikan lewat ekonomi dan teknologi. Beberapa peneliti independen bilang, kemungkinan ada efek eksperimen atmosfer global yang memantul ke wilayah tropis. Mereka nggak bilang itu 100% rekayasa, tapi sinyal-sinyal itu terlalu aneh buat diabaikan. Bagian 6, apakah ini semua kebetulan? Bisa jadi ini murni efek perubahan iklim alami plus ulah manusia yang boros energi. Tapi bisa juga kombinasi antara sains, politik, dan kekuasaan.
elit global tahu cuaca itu kekuatan baru. Kalau dulu mereka menguasai minyak, sekarang mereka ingin menguasai langit. Karena siapa yang bisa ngatur cuaca, bisa ngatur kehidupan manusia. Penutup. Jadi apakah panas di Indonesia saat ini murni alam? Atau bagian dari eksperimen besar yang sedang terjadi di balik awan? Kita mungkin belum punya bukti pasti, tapi satu hal jelas, bumi memang sedang berubah, dan yang memegang kendali atas perubahan itu bukan cuma alam. Mungkin ada mereka, yaitu para penjaga langit yang tidak pernah muncul di kamera, tapi perlahan mengatur suhu kehidupan kita dari jauh. Gimana menurut lo, bro? Apakah ini cuma cuaca ekstrim biasa, atau permainan elit global yang lebih besar dari yang kita kira? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita sejarah dan misteri dunia versi Relik Cerita. Karena kadang, yang kelihatan panas di luar, nggak sepanas konspirasi yang tersembunyi di baliknya.